Saya Puri, kami dari Magister Administrasi Publik Universitas Kediri. Nah, sebelum lanjut kita mau ngapain? Mungkin kita lebih dalam mengenal UNIK kali ya. Iya. Jadi buat semuanya yang lagi nonton dan lagi pengen mau masuk kuliah entah S1 atau S2, bisa banget untuk mengunjungi link UNIK ya, link websitenya UNIK. Di sana ada bukan beberapa lagi ya, udah banyak lagi prodi juga baru, mulai dari kesehatan, manajemen, ilmu politik dan lain sebagainya. Nah, kalau ilmu politik sama kayak kita ya. Nah, terus jangan takut ya kalau misalkan nanti yang kemungkinan yang sudah kerja mau kuliah terus takut keganggu waktunya, itu jangan takut banget karena kita masuknya hari Sabtu dan Minggu. Sekarang bisa dijadikan Sabtu sih, di hari Sabtu aja. Dan itu sangat nggak mengganggu banget ya, jadi masih ada family time ya. Dan itu juga biayanya lumayan murah sih, sangat murah dibanding kampus-kampus lain. Kita lanjut aja kali ya, kita mau ngapain? Kita mau podcast. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa sih Smart City itu. Nah, jadi sebelum masuk ya kita jelaskan dulu Smart City itu apa sih sebenarnya. Smart City itu merupakan sebuah konsep pengelolaan kota yang berbasis teknologi informasi. Nah, gunanya itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi kerja pemerintah, serta kenyamanan masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada intinya itu kayak teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di perkotaan ya. Nah, benar. Nah, terus Surabaya ini menjadi salah satu kota yang berhasil menerapkan konsep Smart City. Nah, terus sebelum masuk di Smart City itu ada apa aja sih sebenarnya? Oke, kita bahas contoh-contoh Smart City di Surabaya dulu ya. Oke. Yang pertama ada Common Center 112. Apa sih Common Center 112 itu di Surabaya? Nah, jadi Command Center 112 itu adalah pusat yang terkendali, yang terpadu milik pemerintah Kota Surabaya, yang dimana dia ini menerima laporan darurat dari masyarakat selama 24 jam. Jadi nanti kalau misalkan ada masyarakat yang butuh pengaduan, butuh sesuatu yang urgent, itu bisa langsung telepon 112. Jadi kayak call center gitu ya. Jadi kurang lebih kegiatannya seperti apa ya Mbak? Boleh dijelaskan juga? Ya, misalnya ada kebakaran, kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, ada banjir, gangguan keamanan, atau kondisi darurat lainnya, mungkin pas lagi sakit butuh ambulans, seperti itu. Berarti kayak masalah urgensi gitu ya? Iya, benar, yang benar-benar urgent. Jadi masyarakat cukup menelpon 112, itu pun juga biayanya tidak memungut pulsa atau biaya apapun, secara gratis ya? Oh, jadi gratis ya? Iya, gratis. Enak ya. Nah, nanti di 112 itu petugas Common Center menerima laporan, kemudian akan diverifikasi informasinya dan lalu langsung hubungkan ke instansi terkait seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, polisi, atau dinas teknis lainnya, seperti itu. Wah, lumayan ini juga ya, lumayan keren, dan inovasinya ini juga lumayan kayak geraknya cepat dan juga terintegrasi gitu ya. Nah, bener. Jadi kerennya itu semuanya bisa cepat terus langsung terintegrasi jadi satu gitu. Jadi kita nggak bingung ini mau lapor kemana gitu kan. Nah, terus ada dampak utamanya. Nah, dampak utama dari dari Common Center 112 itu ada respon pemerintah jadi jauh lebih cepat gitu. Jadi masyarakat itu nggak nunggu lama, terus nggak bingung juga, seperti itu. Jadi kayak kita nih di Surabaya kan juga lumayan terhitung kota besar ya, yang penduduknya padat. Kalau misal ada kebakaran, amit-amit deh, misalnya dadakan ada kebakaran, kecelakaan gitu, jadinya tinggal kita telepon aja di 112, itu akan pelayanannya juga akan segercep itu. Nah, benar. Kalau dulu kan koordinasi antar instansi itu kan bisa lambat. Nah, sekarang itu semua terkoneksi dalam satu pusat kendali. Nah, ini kalau di teori administrasi
publik, yaitu maksudnya ke dimensi manajemen karena menunjukkan pengelolaan koordinasi yang bisa dikatakan efisien. Sedangkan dari dimensi kebijakannya, keberadaan layanan 112 menunjukkan adanya kebijakan pemerintah untuk memberi akses layanan darurat yang mudah, gratis bagi masyarakat. Nah, kemudian kita masuk ke layanan pengaduan masyarakat. Nah, layanan pengaduan masyarakat ini berbasis digital ya. Jadi itu sistemnya kayak memungkinkan warga menyampaikan keluhan atau aspirasinya atau apapun yang dikeluhkan, misal pelayanannya kurang baik atau apapun bisa dilakukan secara online, bisa juga melalui website atau biasanya scan barcode ya. Oh iya, jadi contohnya itu kayak laporan jalan rusak, lampu jalan mati, sampah menumpuk, saluran mampet atau fasilitas umum yang rusak, itu bisa dilakukan pengaduan secara digital. Jadi kita nggak perlu istilahnya nggak perlu capek-capek buang energi buat datang ke instansi, tapi di sini sudah ada berbasis digital seperti itu. Ya, caranya ya lewat itu tadi ya, bisa melalui aplikasi, website atau kanal digital pemerintah juga. Itu apa sih bentuk kegiatannya? Nah, jadi bentuk kegiatannya itu setelah laporan masuk, sistem akan meneruskan laporan ke dinas terkait. Jadi lagi-lagi terintegrasi seperti itu. Lalu laporannya akan diproses, kemudian ditindaklanjuti dan hasil penanganannya bisa dipantau. Wah, ini menarik banget ya karena bisa memantau hasilnya. Nah, kemudian dampaknya itu masyarakat jadi lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik seperti itu. Jadi kayak adanya komunikasi dua arah gitu. Jadi misal dari masyarakat mau menyampaikan apa, kemudian juga pemerintahnya bisa langsung menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, kemudian dari sisi kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah itu membuka ruang untuk partisipasi publik. Kemudian dari sisi manajemennya, laporan yang sudah terdata secara digital juga mempermudah untuk monitoring dan juga evaluasi kinerja. Terus selain dua tadi kan sudah ada command center 112, terus ada pelayanan pengaduan masyarakat. Terus ada lagi bentuk smart city di Surabaya itu, yaitu sistem CCTV yang terintegrasi. Nah, CCTV terintegrasi itu seperti apa sih? Kalau CCTV di berbagai titik strategis kota itu juga kayak apa ya? Biasanya sih tempatnya kayak di persimpangan jalan, di kawasan publik, keramaian atau area rawan. Itu tujuannya juga kayak bisa juga untuk mengurangi kejahatan juga. Kalau misal ada apa-apa atau apa juga pemerintah kayak bisa mengontrol, atau misal ada fasilitas yang hilang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga bisa. Kemudian apa sih dampaknya? Jadi kalau dampaknya sendiri dari CCTV itu utamanya tentang keamanan dan ketertiban ya. Jadi kan masyarakat juga bakal merasa aman, juga orang yang mau berperilaku jahat tuh mikir gitu lah, jadi bisa dikatakan tertib juga ya akhirnya. Misalnya untuk bisa membantu mendeteksi kecelakaan, tindak kriminal, pelanggaran lalu lintas hingga potensi gangguan keamanan. Jadi kayak biar bisa dapat respon yang cepat dan juga juga bisa sebagai bukti juga sih kalau ada kejahatan, misal ada apapun bisa dijadikan sebagai bukti juga. Nah, ini kegiatan dari CCTV ini sendiri. Jadi cara kerjanya CCTV ini memantau aktivitasnya secara real time, jadi nggak delay gitu ya, dan data visualnya itu bisa dikirim langsung ke pusat kontrol sehingga petugas dapat memantau situasi kota itu secara langsung. Nah, terus di dimensi manajemen, maksudnya ini masuk di kebijakan publik ya, di dimensi manajemen ini adanya menunjukkan pengelolaan pengawasan yang berbasis teknologi lagi-lagi. Sementara itu di dimensi kebijakannya ini menunjukkan komitmen pemerintah
menciptakan kota yang aman dan juga tertib. Nah, kemudian kita masuk smart city yang selanjutnya bentuknya yaitu pelayanan administrasi online. Nah, ini yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat ya sepertinya, yaitu pelayanan administrasi secara online. Jadi nggak ribet gitu ya. Iya, dulu kalau ngurus administrasi kan kita harus datang ke kantor, misal ambil antrian, terus panas ya, nggak ada waktu juga. Terus selain itu kayak apa ya, prosesnya mungkin, juga lama. Iya. Nah, kalau sekarang banyak layanan yang sudah bisa dilakukan secara online, jadi nggak perlu ke sana, nggak perlu ngantri seperti itu. Jadi kegiatannya seperti pengurusan surat, pengajuan administrasi kependudukan, konsultasi layanan publik, hingga beberapa izin tertentu. Nah, jadi masyarakat juga cukup mengakses melalui platform digital resmi gitu ya, jadi nggak perlu nggak perlu ribet gitu. Jadi cukup mengisi data, unggah dokumen, lalu juga bisa mantau prosesnya sudah sampai tahap mana, sudah diproses atau belum. Kemudian dampaknya itu sendiri yang sangat terasa ya, itu pelayanan jadi lebih cepat, hemat waktu, dan juga lebih praktis. Dan itu juga lebih efisien waktu juga sih, mengurangi antrian juga, terus birokrasi berbelit juga nggak ada lagi. Nah, ini bisa dikatakan kalau di dimensi kebijakannya administrasi publik ini merupakan bukti transformasi regulasi pelayanan publik yang menuju digitalisasi. Kemudian dalam dimensi manajemen ini menunjukkan efisiensi proses kerja aparatur pemerintah. Oke, terus lanjut apa lagi ya bentuknya itu? Sistem pemantauan lalu lintas digital. Oh, itu juga salah satu bentuk dari smart city ya. Ya, kalau ini rasanya bukan cuma di Surabaya ya, di semua kota sudah ada. Kayak penerapan juga seperti e-tilang gitu. Jadi kegiatannya kayak melalui sensor CCTV dan pemantauan pusat terkendali. Nah, terus data tersebut itu biasanya digunakan untuk mengatur lampu lalu lintas secara adaptif ya. Jadi ada kondisi lalu lintas itu secara real time. Jadi kalau misalkan mau lihat macet, di sini macet nggak ya, itu bisa dilihat di CCTV. Misal bisa ada kecelakaan, bisa ada apa gitu, itu bisa dilihat di CCTV juga seperti itu. Jadi kalau ada kepadatan gitu ya, atau membantu pengurangan arus kendaraan, biasanya kayak kalau kota kan sering ada dialihkan jalurnya karena ada apa gitu ya. Kegiatan besar. Dari dampaknya yang bisa dirasa mungkin ya mengurangi kemacetan pasti itu yang pertama. Apalagi kan Surabaya. Oke. Jadi itu beberapa bentuk smart city yang ada di Surabaya. Langsung kita simpulkan aja kali ya, kita closing podcast pada tema hari ini, inovasi administrasi publik. Jadi dari pembahasan kita yang ada di podcast tadi, dapat kita simpulkan bahwa smart city di Surabaya ini merupakan salah satu contoh nyata penerapan inovasi administrasi publik dalam tata kelola pemerintah yang modern. Oke, kita langsung masuk ke closing statement aja kali ya, closing podcast pada tema hari ini tentang inovasi administrasi publik. Jadi dari pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa Smart City di Surabaya ini merupakan salah satu contoh nyata penerapan sebuah inovasi administrasi publik dalam tata kelola pemerintah modern. Sesuai dengan tema mata kuliah kita, inovasi administrasi publik merupakan upaya pembaruan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, melalui berbagai program seperti Comment Center 112, layanan pengaduan masyarakat, sistem CCTV yang terintegrasi, pelayanan administrasi online, hingga pemantauan lalu lintas digital ini, Surabaya menunjukkan bagaimana inovasi dapat diimplementasikan secara konkret gitu ya. Jika dilihat dari dimensi kebijakan, inovasi ini menunjukkan adanya keputusan strategis pemerintah dalam mendorong transformasi digital sebagai bagian dari pembaruan
pelayanan publik. Sedangkan kalau dari dimensi manajemen, Smart City Surabaya ini memperlihatkan bagaimana teknologi itu bisa dikelola secara terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi kerja, serta kualitas pelayanan. Hal ini juga membuktikan bahwa dalam mata kuliah inovasi administrasi publik, inovasi tidak hanya berbentuk gagasan baru, tapi juga harus diwujudkan dalam implementasi nyata yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Smart City Surabaya menjadi contoh bahwa inovasi administrasi publik dapat menjadi solusi atas tantangan birokrasi di era digital. Karena pada akhirnya tujuan utama inovasi administrasi publik ini adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Oke, semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita dan juga penerapan tentang konsep inovasi administrasi publik dalam kehidupan nyata. Saya Puri. Saya Putri. Terima kasih telah menyimak podcast kami pada mata kuliah inovasi administrasi publik. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.